Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, kali ini kita akan membahas masalah tentang sebenarnya alur yang benar itu bagaimana sih? Daftar SNMPTN dulu atau SBMPTN dulu? SNMPTN dulu atau KIP kuliah dulu gitu ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang SBMPTN, jadi juga bisa dimanfaatkan nanti kalau jadwalnya yang SBMPTN sudah keluar yang di KIP kuliah. Nah, yang pertama yaitu perhatikan ini ya. Jadi perhatikan dulu yang di laman KIP kuliah. Di KIP kuliah itu ada jadwal untuk SNMPTN itu yaitu tanggal 14 sampai 23 Februari. Jadi untuk mendaftar SNMPTN harus sudah memiliki akun KIP kuliah sebelum tanggal ini 23 Februari dan sudah memilih seleksi SNMPTN di akun KIP kuliahnya sebelum tanggal ini. Kalau telat, ya kalian nggak dianggap sebagai pendaftar KIP kuliah di SNMPTN, seperti itu ya. Sedangkan kalau ingin memahami jadwal yang paling atas ini, pendaftaran akun KIP sampai 31 Oktober, itu maksudnya adalah untuk mewadahi pendaftar seleksi mandiri. Jadi nanti di bawah sini itu ada pendaftaran lainnya, kegiatannya ada SBMPTN, mungkin ada SBMPN, kemudian ada jalur mandiri. Nah, itu kan jalur mandiri biasanya lebih dari bulan-bulan Agustus lah, paling ya Agustus, September, Oktober itu kan seleksi-seleksi mandiri. Nah, itu nanti digunakan untuk itu, bukan untuk digunakan SNMPTN, kayak gitu ya. Yang kedua jadwal SNMPTN yaitu tanggal 15 sampai 24 Februari. Nah, yang diperhatikan itu adalah tanggal keduanya. Kalau yang KIP kuliah itu harus sudah memilih seleksi SNMPTN di KIP kuliah itu sebelum tanggal 23 Februari. Sedangkan yang SNMPTN harus sudah finalisasi, jadi harus sudah finalisasi sebelum tanggal 24 Februari. Jadi duluan yang mana? SNMPTN atau KIP kuliah sih Min, kayak gitu ya. Nah, Cak Mimin nih mau ngasih tahu yang benar. Nah, yang benar itu daftarnya seperti ini. Pertama, kalian membuat akun baru atau akun yang sudah lama. Ya, intinya memiliki akun LTMPT, kemudian disimpan permanen, diunduh, kemudian baru memilih. Ini simpan permanen akun ya, bukan finalisasi SNMPTN, tapi simpan permanen akun yang awal itu loh, yang mengisi biodata di LTMPT. Setelah itu nanti mendaftar KIP kuliah, setelah mendaftar KIP kuliah mengisinya, dan terakhir yaitu akan muncul menu seleksi. Nah, untuk pendaftaran KIP kuliah, bagaimana cara mengisinya dan sebagainya, nanti saya kasih link di deskripsi, udah lengkap di sana sekalian contoh-contohnya. Kemudian untuk yang masalah-masalah yang umum ditanyakan seperti biaya transportasi atau biaya apa ya, alasan pendukung ekonomi itu, dokumen itu bisa dicek video saya sebelumnya, itu juga sudah dibahas banyak ya. Nah, nanti jadi intinya pertama simpan permanen akun, kedua daftar akun KIP kuliah, kemudian diisi sampai muncul menu seleksi. Nah, di menu seleksi ini nanti akan muncul beberapa pilihan, ada SNMPTN, ada SNPN, kemudian ada yang SBMPTN, SBMPN, nanti menyusul juga. Nah, yang diutamakan di sini karena ini SNMPTN, kalian harus memilih seleksi di SNMPTN. Nanti daftarkan seleksi, kemudian dilihat, dibaca-baca, setelah itu diklik simpan seleksi dan akan muncul PIN dan KAP. Nah, setelah ini kalian sudah terdaftar di SNMPTN sebagai pelamar KIP kuliah, seperti itu. Nah, nanti yang terakhir, yang ketiga adalah baru daftar SNMPTN dan finalisasi SNMPTN. Alur yang benar yaitu seperti ini ya. Nah, alur ini juga berlaku untuk SBMPTN seperti itu. Jadi sama aja nanti sistemnya. Nah, kemudian ada informasi terbaru juga bahwa informasi pendaftaran KIP kuliah SNMPTN akan dilakukan secara sinkronisasi secara otomatis ya, berkala. Jadi yang harus dipastikan adalah NISN, NPSN, dan NIK yang digunakan itu harus sama. Kalau tidak sama, ya nanti tidak akan tersinkronisasi, bahkan kalian akan terdaftar reguler seperti itu. Jadi susahnya ya itulah kalau ada kesalahan data-data di sekolah seperti itu. Jadi
Ya, mungkin bisa dikoordinasikan dengan sekolah bagaimana supaya data-data yang di KIP kuliah dan SNMPTN itu sama di LTMPT seperti itu ya. Kalau untuk yang lulusan lama, silakan segera verval lulusan supaya nanti kalau ada data salah segera dibenarkan sebelum SBMPTN juga belum dibuka ya, ya seperti itu. Jadi nanti silakan cari aja di Google bagaimana cara verval lulusan untuk gap year atau lulusan 2019-2020 seperti itu juga ada. Nah, jadi intinya seperti itu. Nah, bagaimana kemudian apabila saya sudah finalisasi ternyata saya belum memilih seleksi di KIP kuliah. Nah, ini idealnya seperti ini. Jadi prosedurnya idealnya seperti ini. Kalau memang kalian sudah terlanjur finalisasi, nah finalisasi dulu ya, kemudian baru memilih seleksi, tidak masalah sebenarnya seperti itu. Karena kita tidak perlu memasukkan nomor pendaftaran KIP kuliah di LTMPT seperti itu ya. Jadi untuk menjelaskan lebih lanjut, nih kembali lagi ke jadwal ini lagi. Yang penting adalah kalian jangan sampai telat mengisi seleksi ini, yang poin 2 ini, memilih seleksi ini, daftarkan seleksi SNMPTN itu melebihi tanggal 23 Februari ini. Kalau melebihi ini, kalian dianggap reguler seperti itu. Kalau sebelum ini, nanti otomatis akan tersinkronisasi sebagai pendaftar KIP kuliah. Kan ini ada jeda waktu ya, ini 23 Februari, ini 24 Februari. Nah, biasanya satu hari itu untuk sinkronisasi antara data KIP kuliah dan SNMPTN, seperti itu. Jadi satu hari itu nanti akan sinkronisasi dan jika data ini NIK, NISN, NPSN sama maka kalian akan terdaftar otomatis. Nah, biasanya itu di kartu peserta SNMPTN itu ada keterangan khusus bahwa kalau pendaftar KIP kuliah itu ada tulisan tambahan, biasanya ada nomor kapnya atau mungkin nanti ada tulisan sebagai pelamar KIP kuliah, itu biasanya ada. Nah, itu karena sekarang baru awal-awal biasanya belum ada ya. Nanti ditunggu aja update-nya. Biasanya sih tetap ada. Nah, nanti paling tanggal 24 Februari ini ada perpanjangan untuk cetak kartu lah. Intinya kan ada rentang satu hari nih. Nah, rentang satu hari ini biasanya untuk sinkronisasi. Kemudian kalian yang KIP kuliah silahkan download ulang kartu peserta kalian di SNMPTN. Nah, nanti biasanya ada keterangan muncul tulisan itu sebagai pelamar KIP kuliah atau nomor rekapnya ditampilkan seperti itu ya. Kalau memang tidak ada ya tidak masalah, kita pantau aja. Yang penting jangan sampai telat memilih seleksi di KIP kuliah yang ini jangan sampai melebihi tanggal 23 Februari ini. Seperti itu. Kemudian finalisasi. Ya, oke. Jadi yang sudah terlanjur finalisasi juga tidak masalah. Bagi yang belum, silahkan ikuti alur yang benar ini. Oke, terima kasih sebelumnya. Semoga bermanfaat. Silahkan dibagikan. Kalau ingin tanya-tanya, silahkan langsung follow Twitter Cak Mimin ya. Jadi follow aja di @utbgacak. Nanti panggil aja Cak Mimin biar nanti Mimin bantu atau mungkin ada teman-teman yang lain yang mau bantu seperti itu. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.